ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات ikhwan wal akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, di setiap malam Jumat, ya, hari Kamis malam Jumat pekan pertama, kita adakan kajian umum untuk ikhwan maupun akhwat, ya, pembahasan yaitu pembahasan fikih, yaitu pembahasan mengenai sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita memasuki poin-poin mengenai tata cara salat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita perlu ketahui, ya, alhamdulillah, kita semua sekarang berada di bulan Rajab, ya, salah satu bulan haram, ya. Maka saya ingin jelaskan terlebih dahulu mengenai keutamaan bulan haram ini, ya. Karena bulan haram adalah merupakan bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan haram itu adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Ya. Maka di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang betapa utamanya bulan Rajab. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum inna 'iddatasy syuhuri 'indallah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, yaitu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Ya. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan dalam satu tahun itu 12 bulan. Ya. Minha arba'atun hurum. Dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ya. Dzalika dinul qayyim. Ya, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian. Janganlah kalian berbuat zalim, ya, pada bulan tersebut. Inilah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini yaitu 4 bulan. 4 bulan haram sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Bahwasanya 4 bulan haram tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yaitu Rajab Mudhar. Apa itu Rajab Mudhar? Bulan Rajab yang diagungkan, yang dimuliakan oleh kaum Mudhar pada zaman jahiliyah dahulu. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu sangat memuliakan bulan Muharram. Ya. Ya, sehingga ya di sini saking orang-orang Arab dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu memuliakan bulan yaitu Rajab, ya, maka mereka yaitu menghentikan peperangan. Hatta ada seseorang yang membunuh ayahnya. Ya, ada seseorang yang membunuh bapaknya atau ayahnya di sini, dia tidak akan menyerangnya. Ya, meskipun ayahnya terbunuh sama si A. Ketika orang tersebut bertemu, maka dia tidak akan membunuhnya. Maka orang-orang Arab jahiliyah dahulu memang memuliakan bulan Rajab di sini. Maka
Ayol ikhwan azani Allah wa iyyakum, karena Rajab di sini diambil dari kata terjib, yang artinya apa? Yaitu bi makna ta'zim. Apa itu ta'zim? Memuliakan, menghormati. Nah, maka keutamaan bulan Muharram yang pertama yaitu apa? Kita diharamkan, dilarang untuk berperang di dalam bulan Rajab. Ya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu ya dilarang berperang. Ya. Bahkan di sini ya dilarang untuk apa? Yaitu menzalimi sesama kaum muslimin. Itu nggak boleh di sini. Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Maka ya bulan yaitu haram, bulan Rajab adalah bulan yaitu yang mulia, yang memiliki faedah. Kita diharamkan berperang di dalam bulan Rajab. Kemudian yang kedua, di bulan-bulan Rajab di sini maka setiap dosa akan dilipat gandakan, yaitu dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dosanya akan dilipat gandakan apabila kita melakukan perbuatan dosa di bulan Rajab. Ya. Maka kita sekarang berada di bulan Rajab, hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena dosanya akan dilipat gandakan di sini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya setiap amalan saleh yang kita lakukan di bulan Rajab, di bulan haram ini, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya. Oleh karena itu hendaknya kita maksimalkan ibadah kita, ya. Di bulan Rajab ini, tentunya amalan ibadah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tentunya di sini ya amalan-amalan yang betul-betul ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu azani Allah wa iyyakum, sebelum kita mulai ke fikih, adakah amalan-amalan yang di situ diperintahkan di bulan Rajab? Adakah amalan-amalan yang khusus diperintahkan di dalam agama yang mulia ini kekhususan bulan Rajab? Maka tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang bisa kita amalkan bentuk amalan-amalan di bulan Rajab. Baik itu sholat malamnya, baik itu saum sunnahnya, ya. Baik itu amalan-amalan yang lainnya, ya, yang dikhususkan di bulan Rajab, maka tidak ada dalil di sini. Hadisnya adalah dhaif dan maudhu, palsu di sini. Ya. Hatta ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala menjumpai ada seseorang yang berpuasa pada tanggal 1, tanggal 2, 3 Rajab, maka sahabat Umar bin Khattab langsung memukulnya di sini. Ini menandakan yaitu supaya kita betul-betul mengikuti sunnah. Bagaimana mengikuti sunnah? Melakukan amalan-amalan yang biasa kita amalkan, ya. Bukan melakukan amalan-amalan dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Apabila kita membaca Al-Quran sebelum bulan Rajab, mungkin beberapa lembar, maka kita tambah-tambah lagi. Memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat sunnah, ya, menyambung tali silaturahmi, kemudian bersedekah, perbanyak amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dan tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab di sini. Maka yulikhwa'azani Allah wa iyyakum, belum lagi amalan-amalan yang memperingati peringatan-peringatan Isra Mi'raj, ya. Maka di sini dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang tidak kuat di sini. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya peringatan Isra Mi'raj yang yaitu di sini mereka mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya peringatan Isra Mi'raj di sini adalah apabila dikaitkan dengan bulan Rajab, itu pendapat yang paling lemah. Apalagi tanggal 27 Rajab. Itu pendapat yang paling lemah di sini. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya. Jangan sampai melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yul ikhwah wal ummahat azani Allah wa iyyakum, ya. Ketika kita ingin mengagungkan bulan Rajab, ketika kita ingin memuliakan, mengagungkan Isra Mi'raj,
maka hendaknya Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang perkara yang sangat agung, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala yaitu memanggil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan. Yang pada saat itu yaitu turunlah perintah yaitu melaksanakan sholat. Ya. Yaitu sholat 5 waktu yang tadinya 50 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta keringanan dan diberilah 5 kali dalam sehari semalam. Maka tugas kita sebagai seorang muslim tatkala ingin memuliakan, ingin mengagungkan Isra Mi'raj, hendaklah menjaga sholat kita. Ini, kita sebagai seorang muslim yaitu menjaga sholat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta." Jagalah kalian sholat 5 waktu dan sholat wusta, yaitu sholat pertengahan. Ya, sebagian para ulama mengatakan sholat asar di sini. Wa qumu lillahi qanitin, ya. Dan dirikanlah salat tersebut karena Allah supaya kalian yaitu khusyuk. Maka memuliakan Isra Mi'raj yaitu dengan kita menjalankan ibadah salat dengan khusyuk. Ya, menjalankan ibadah salat bagi laki-laki di masjid, ramaikan masjid-masjid. Inilah ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum mengenai yaitu bulan Rajab, ya, karena kita masih berada di bulan Rajab. Awal-awal bulan Rajab, maka hendaklah kita muliakan bulan ini dengan apa? Dengan tidak menzalimi sesama kaum muslimin, ya, dengan tidak berbuat maksiat, dengan kita melaksanakan amalan-amalan yang rutinitas sudah kita kerjakan, maka kerjakanlah di sini. Karena amalan yang rutinitas kita kerjakan, sholatnya, saumnya, kemudian yaitu baca Al-Qur'annya, dan yang lainnya sedekahnya, maka akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Taib ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, dan salah satu memuliakan, mengagungkan bulan Rajab yaitu dengan kita mengkaji Al-Qur'an, dengan kita yaitu menghadiri majelis ilmu. Ini adalah salah satu memuliakan. Dan alhamdulillah, ya, di kesempatan malam hari ini, ya, kita masih di bulan Rajab, maka ngajinya malam ini berbeda ngajinya dengan malam-malam sebelum Rajab. Ya. Ta'limnya malam ini maka pahalanya akan lebih besar dibandingkan dengan ta'lim kita menghadiri majelis ilmu di bulan-bulan sebelumnya, sebelum bulan Rajab di sini. Ya. Dan salah satu mengagungkan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dengan kita belajar sholat. Ya. Dengan kita mengkaji bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Itulah kita mengagungkan Isra Mi'raj dengan kita belajar bagaimana sih sholatnya yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka ayul ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita sekarang yaitu akan memulai kajian fikih kita sebagai bentuk memuliakan, sebagai bentuk mengagungkan Isra Mi'raj, yaitu berkenaan tentang sholat. Kemarin kita sudah membahas yaitu beberapa hal yang sangat penting tatkala kita hendak melaksanakan sholat. Ya. Yang pertama yaitu sudah kita sebutkan, yaitu menghadap kiblat. Ya. Sebelum kita sholat, menghadap kiblat. Ya. Maka seluruh anggota badan kita arahkan ke kiblat. Ya, kalau di Indonesia di sini adalah kiblatnya ke arah barat agak nyerong, ya, agak nyerong sedikit. Maka itulah kiblat kita. Ya. Maka apabila kita di Makkah, kiblatnya yaitu harus tepat di depan Ka'bah. Ya. Kiblatnya harus tepat di depan Ka'bah. Akan tetapi kita yang berada di sebelah timur, ya, maksudnya Makkah, kemudian kita berada di sebelah timurnya, maka kita menghadap ke arah barat. Itulah menghadap kiblat. Kemudian setelah menghadap kiblat, yaitu kita niat, ya, niat untuk melaksanakan sholat. Ingat, niat di sini tempatnya di hati.
bukan di lisan. Tatkala kita melaksanakan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya niatkan di dalam hati. Contohnya adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas pada saat salat maghrib. Maka antum pergi ke kamar mandi atau tempat wudhu, kemudian berwudhu, maka di situ sudah dihitung niat, yaitu apa? Niat melaksanakan sholat maghrib di sini. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kita murojaah sebentar ya, yaitu berdiri jika mampu. Ya. Berdiri jika mampu, menghadap kiblat, kemudian niat di dalam hati melaksanakan sholat, kemudian yaitu berdiri jika mampu. Apabila Anda tidak mampu untuk berdiri, maka boleh sambil berbaring atau duduk di sini ya. Apabila tidak bisa duduk, berbaring ya, ke kanan, ke kiri, terlentang ya, sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani yaitu seorang hamba di sini sesuai dengan kesanggupannya. Berdiri jika mampu ya, berdiri jika mampu. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas yang keempat setelah yaitu menghadap kiblat, niat, berdiri jika mampu. Kemudian yang keempat meletakkan sutroh. Ya. Jangan lupa meletakkan sutroh. Sutroh di sini pembatas, ya. Pembatas di tempat sujud, ya. Baik ketika menjadi imam atau sholat sendirian. Ingat, ketika menjadi imam maka hendaknya kita pasang sutroh. Sutroh bisa apa saja, meletakkan benda di depan kita, ya, yang panjangnya atau kurang lebih 1 hasta lah ya, kurang lebih. Atau seandainya di depan kita sudah ada tembok, maka sutroh kita adalah tembok. Ya. Pembatas kita adalah tembok di sini. Ya. Atau alhamdulillah di masjid-masjid ya sudah kita siapkan ya, sudah alhamdulillah banyak pengurus masjid yang menyiapkan sutroh ya berupa kayu atau apa bisa diletakkan di depannya ya. Maka ini adalah suatu hal yang manfaat. Maka antum semua ya sebagai kalau yang ada pengurus masjid di sini ya alhamdulillah Pak Didi termasuk pengurus masjid, ketua masjid ya. Baik, menyiapkan sutroh di sini. Disiapkan ya. Supaya apa? Tatkala ada orang melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah, tinggal ngambil sutroh tersebut. Maka ini adalah merupakan perkara yang harus kita perhatikan mengenai sutroh. Karena di sini Allah wa iyyakum ya, sutroh adalah merupakan pembatas yang wajib ya bagi orang yang melaksanakan sholat ya. Maka di kitab yaitu sifat salat Nabi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan law ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana ayyaqifa 40 khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang salat tahu ya. Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat tahu betapa besar dosanya, Masya Allah. Ternyata dosa besar, Pak. Ya, tatkala kita melewati orang yang sedang sholat itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ya. Nah. Maka ia lebih baik berdiri selama 40 tahun di depan orang itu daripada melaluinya, insyaallah. Lebih baik berdiri selama 40 tahun di depan orang yang melaksanakan sholat. Ya. Di depan orang itu daripada melewati orang yang sedang sholat. Maka melewati orang yang sedang sholat di sini adalah termasuk dosa besar. Ya. Maka hati-hati tatkala kita melihat ada orang yang sholat betul-betul harus diperhatikan. Ya. Bagaimana kalau tidak disengaja? Kalau tidak disengaja, la ba'sa insyaallah, enggak apa-apa. Namanya juga tidak sengaja, tidak tahu ya. Maka apabila kita sudah tahu ada orang yang sedang sholat kita lewat dengan sengaja, maka ini adalah merupakan perkara yang harus kita jauhi. Karena tersebut
adalah merupakan dosa di sini ya. Taib ayyul ikhwan azani Allah wa iyyakum. Kemarin baru sampai situ Pak ya. Yang keempat ya. Betul, betul ya. Baik Pak Fahim. Nah, meletakkan sutra. Jelas ya? 4 tadi. Yang pertama apa tadi? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang kedua? Niat sholat dalam niat. hati. Yang ketiga? Berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu. Yang keempat? Memasang sutra. Meletakkan sutra di sini. Sutra bisa tembok, bisa teman kita yang ada di depan kita jadikan sutra, atau bisa tiang masjid ya. Maka kalau bisa pengurus-pengurus masjid membuat sutra di sini ya, yang bisa ditenteng kemana-mana tuh. Nah itu seperti itu. Kemudian yang kelima, al-khamis, yang kelima di sini adalah yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Mengucapkan takbiratul ihram. Baik, sebelum mengucapkan takbiratul ihram, saya akan bacakan satu hadis di sini. Satu lagi mengenai bagaimana kita melaksanakan sholat sebelumnya, yaitu kita dilarang melaksanakan sholat menghadap kuburan. Tidak boleh di sini kita melaksanakan sholat di depannya ada kuburan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW melarang sholat menghadap kubur. Beliau SAW bersabda, "La tusallu ilal kuburi, wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kamu sholat menghadap kubur dan jangan pula duduk di atasnya. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita tidak boleh sholat menghadap kubur ya. Ya meskipun di situ kuburannya syekh, kuburannya kiai, kuburannya orang-orang yang pintar, contohnya mu'alim, itu kita tidak boleh yaitu menghadap kuburan. Lalu bagaimana apabila kuburan dulu baru masjid? Maka hendaknya yaitu masjidnya yang dipindah. Apabila masjidnya dulu baru kuburan, maka kuburannya dipindah. Jangan sampai ada di sekitar masjid di sini. Ya. Lalu bagaimana? Dua-duanya tetap ingin jalan. Ya. Dua ada masjid, ada kuburan. Maka solusinya yaitu hendaknya ada tembok atau tembok pembatas masjid. Kemudian ada jalan untuk lalu lalang manusia. Dan di depannya kemudian ada tembok kuburan. Intinya ada pemisah antara masjid dan kuburan. Bukan dijadikan satu komplek di sini. Satu lingkungan dengan masjid. Ini haram, tidak boleh. Ya. Ya. Jadi ketika menghadap kuburan maka kita lihat. Ya. Karena ini kasus sering terjadi. Saya juga sering mengalami tatkala sholat di tempat yang kita tidak tahu ada kuburan atau tidak. Tahu-tahu kita lihat dulu. Maka sebelum kita sholat kita lihat dulu. Ini ada kuburannya atau enggak. Ketika ada kuburannya maka ya sudah putar balik. Cari masjid yang tidak ada kuburan. Ini larangan ya. Kita sholat di depannya ada kuburan. Taib al-Khu'azani Allah wa yakum. Kemudian di sini yang kelima. Mengucapkan takbiratul ihram. Ya, ucapan yaitu Allahu Akbar. Ya. Maka mengucapkan takbiratul ihram harus dilafazkan. Ya. Tidak hanya sebatas di hati. Tapi betul-betul di sini dilafazkan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Tahu, ya. Kita dengar dilafazkan, tidak di dalam hati. Yang tatkala mengucapkan takbir maka harus dilafazkan. Yaitu mengatakan Allahu Akbar. Mengatakan Allahu Akbar. Tidak boleh hanya di dalam hati. Kan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Miftahus salati tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim."
Miftahus salat tuhur. Yaitu kunci dari salat adalah bersuci, yaitu berwudu, ya. Atau bersuci, atau di sini bisa berwudu kalau hadas kecil, kalau hadas besar yaitu dengan mandi, ya. Wa tahrimuha takbir, ya. Yang mengharamkannya adalah takbir. Ya. Kenapa disebut dengan yang mengharamkannya di sini? Karena tatkala Allahu Akbar sudah, perkara-perkara yang lainnya tidak boleh. Haram. Ya, contohnya Allahu Akbar, kemudian kita ngobrol, kita ngomong, kita mengucapkan sesuatu yang tidak dalam ibadah sholat atau tidak dalam lafaz-lafaz sholat, doa-doa sholat, maka di sini adalah haram, bisa batal sholatnya. Ya. Kemudian apalagi wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Baru setelah salam silahkan ngobrol, ya, silahkan makan, silahkan minum. Nah, inilah yang dimaksud dengan yaitu mengharamkannya adalah takbir. Yang mengharamkan adalah takbir. Ketika sudah takbir Allahu Akbar, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngobrol, tidak boleh menjawab salam. Padahal makan minum halal. Akan tetapi ketika sudah takbir, maka haram semuanya. Tidak boleh. Karena bisa membatalkan ibadah sholat. Yang menghalalkannya adalah salam. Ya, ketika sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terserah. Mau makan, mau minum, mau ngobrol, terserah. Sudah halal di sini. Baik. Kemudian apa hikmahnya, ikhwan? Ya, kenapa? Di dalam sholat kita diperintahkan untuk takbiratul ihram. Hikmahnya adalah seorang hamba membuka sholat dengan lafaz takbir ini agar dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena arti dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betul-betul hadir hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ya, seorang yang sedang melaksanakan sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan sholat dengan khusyuk dan penuh dengan pengagungan kepadanya. Dia tidak akan sibuk dengan hal-hal yang bisa melalaikan konsentrasinya atau merusak sholatnya di sini. Ini hikmah. Jadi hikmahnya sekali lagi, kenapa diawali dengan takbiratul ihram? Supaya seorang hamba di sini betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk di dalam melaksanakan ibadah di sini, ya. Khusyuk di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah kita diperintahkan untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lalu bagaimana cara pengucapan takbir? Cara pengucapan takbir di sini, ya, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar. Karena takbir adalah termasuk rukun sholat. Nah, rukun sholat. Kalau sholatnya nggak pakai takbiratul ihram, maka sholatnya nggak sah. Ya, harus takbir. Kemudian takbir diucapkan dalam keadaan berdiri. Ingat, takbir diucapkan dalam keadaan berdiri. Ingat, apabila mampu. Ya, apabila mampu. Kalau sedang sakit, sedang ada uzur, maka di sini boleh sedang duduk, boleh berbaring dan sebagainya. Tetapi kita yang sehat, ya, yang mampu untuk berdiri, maka ketika takbiratul ihram hendaknya kita berdiri. Kemudian caranya harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Ya, mungkin Pak siapa nih? Pak Samsul yang orang Padang mungkin tatkala takbir. Ya. Taib. Tatkala takbir, ya, mungkin dengan bahasanya masing-masing. Contohnya di sini dengan bahasa Jawa. Nah, ya. Allahu Akbar. Allah sing moho agung gitu ya. Atau tatkala Sunda Allah nan gede apa? Apa itu, Pak? Atau tatkala Padang, Pak, bahasa Palembang lain lagi. Nah,
Ini nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi tatkala takbir, mengucapkannya yaitu Allahu Akbar. Ya. Bukan dengan bahasa-bahasa lain di sini. Kemudian selanjutnya, cara pengucapan takbir, antara lafaz Allah dan Akbar harus bersambung, tidak boleh pisah. Ya. Contohnya, Allahu Akbar. Nah, ini salah. Tetapi harus nyambung. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak boleh Allah, apalagi saking panjangnya di sini. Sampai berapa menit di situ baru bar gitu ya. Allah, lama banget, lama sekali ya. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang mengucapkan takbir seperti itu, ya. Maka ini salah, ya. Karena apa? Ya, ketika seseorang mengucapkan takbir Allah, lama banget Allah. Nah, katanya di sini supaya hatinya itu gerentak gitu ya. Hatinya itu niatnya seperti itu. Allah, saking lama Allah, bahkan nggak jadi-jadi di sini. Setelah takbir nggak jadi-jadi di sini. Ya. Maka Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Baik. Kemudian cara selanjutnya pengucapan takbir yaitu huruf alif pada lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan. Huruf alif pada lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan. Ya. Ya. Jadi Allahu Akbar. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Nggak boleh dipanjangkan A-nya. Kenapa? Apabila kita panjangkan maka akan merubah makna. Ya. Apa di sini? Artinya apabila dipanjangkan, apakah Allah Maha Besar? Seperti ini. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, A-nya di sini adalah yaitu apa? A-nya ismul istifham. Atau kata tanya. A itu artinya hal. A'anta mudarrisun? Apakah Anda seorang guru? Sama dengan sini. Allahu Akbar. Kenapa dibaca bukan Allah? Kenapa? Karena di sini hamzah bertemu dengan alif, alif lam ya. Maka dibaca panjang. Allahu Akbar seperti itu. Maka ini salah pengucapan seperti ini. Karena apabila diucapkan Allahu Akbar, artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Berarti ada dalam keraguan di dalam hatinya di sini. Ini. Kemudian selanjutnya, ya. Huruf ba pada lafaz bar, akbar, ya. Huruf ba pada lafaz bar tidak dipanjangkan. Seperti apa? Allahu Akbar. Lah. Allahu Akbar. Ini salah. Karena artinya apa? Bisa berubah makna menjadi alat musik, Pak. Apa artinya? Allah adalah alat musik. La haula wala quwata illa billah. Ini ya. Jadi hati-hati ya. Tatkala pengucapan bar itu nggak boleh apa? Nggak boleh panjang. Harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup. Tidak boleh Allahu Akbar. Dan juga tidak boleh Allahu Akbar. Nah, ini. Hati-hati ya, tatkala mengucapkan lafaz Allahu Akbar takbir, tatkala hendak melaksanakan salat. Ini adalah tata cara pengucapan takbir. Biasa saja. Allahu Akbar. Tapi ingat, jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar nanti salah dalam kaidah ilmu tajwid. Ya. Karena lafaz Allah itu harus dipanjangkan 2 harokat. Allahu Akbar. Juga tidak boleh berlebihan. Allahu Akbar. Nah, ada kata. Ini khusus sholat ya. Khusus sholat di sini. Baik. Paham Pak ya? Tentang takbir. Insya Allah mudah-mudahan antum paham di sini. Kita pelan-pelan saja kaji bagaimana tata cara sholat yang sisi sunnah. Kemudian yang keenam. Tadi yang kelima, mudah-mudahan antum paham. Ya. Takbiratul ihram. Yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar,
yaitu takbiratul ihram. Yang keenam, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga di sini. Karena di sini boleh dua-duanya, ya, sejajar dengan bahu kita ataupun dengan daun telinga di sini. Ya. Ini boleh dua-duanya, ya. Sejajar. Allah, ya, di sini Allahu Akbar. Atau dengan bahu. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Nah, di sini. Maka disunnahkan mengangkat kedua tangan tatkala takbir, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan dengan tidak mengepalnya. Nggak boleh tatkala sholat antum takbir Allahu Akbar seperti mau ninju. Nggak boleh, ya. Dan juga tidak boleh juga di sini tatkala antum takbir posisi tangan yaitu direnggangkan seperti ini. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Ada. Yang betul apa? Yang betul kedua telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan daun telinga bagian atas. Ya. Baik bagi pria maupun wanita di sini. Baik bagi pria maupun wanita. Ya. Intinya di sini telapak tangan kita itu mengarah ke depan, ya, ke kiblat di sini. Ya. Di telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Ya. Seperti ini saja. Tidak terlalu direnggangkan seperti ini, apalagi mengepal. Biasa saja seperti ini. Ya. Biasa saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua-duanya boleh. Ya. Sebahu atau setelinga di sini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam فتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. Abdullah bin Umar radhiyallahu an beliau berkata, Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah. Beliau membuka salatnya dengan takbir. Tatkala salat beliau buka dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Ya. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu ketika takbir. Ya. Ada di sini adalah mankibaihi. Mankibaihi di sini adalah sejajar dengan bahu. Sini. Kemudian beliau juga sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda an Malik bin Huwairi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Ya. Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar kedua telinganya di sini. Jadi dua-duanya ada hadisnya, Pak. Maka apabila antum melihat, ya, saudara-saudara kita yang bertakbir dengan sejajar dengan bahu, Allahu Akbar, maka jangan dikatakan, wah itu kok seperti ini. Apalagi ada di sini saudara-saudara kita yang mengangkat sejajar dengan daun telinga. Wah, nanti disampaikan seperti tidak boleh. Karena dua-duanya ada hadisnya. Yang tidak boleh adalah dengan apa? Dengan langsung Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena kita mengikuti sholat sesuai dengan sunnah. Maka amalkanlah sholat sesuai dengan sunnah. Baik. Al-Imam Az-Zahabi beliau berkata, mengangkat tangan adalah sunnah yang mutawatir di sini. Maksud mutawatir di sini adalah sanadnya di sini adalah perawi-perawinya adalah bahkan hampir meriwayatkan di sini.
ya, mengenai mengangkat kedua tangan. Hukumnya sunnah, tapi hendaknya kita sunnah di sini adalah sunnah yang mutawatir, yang betul-betul dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila kita ingin mencintai Rasulullah, maka cintailah dengan sunnah-sunnah beliau, dengan amalan-amalan beliau yang kita kerjakan, maka kita kerjakan. Kemudian, ya, yang kedua di sini, ya, mengenai apa? Yang pertama mengenai takbir, yaitu mengenai takbiratul ihram, caranya yaitu takbir dan mengangkat tangan dilakukan bersamaan. Itu antara takbir dan mengangkat tangan di sini dilakukan dengan bersamaan. Ya. Jadi Allahu Akbar itu bersama-sama. Atau Allahu Akbar. Antara ucapan takbir dengan gerakan tangan itu bareng. Gerakan tangan itu bareng. Sebagaimana di sini disebutkan, ya, di sini disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, mengangkat kedua tangan yaitu yang pertama, apa tadi, mengangkat tangan dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada cara yang selanjutnya mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, baru mengucapkan takbir. Jadi yang pertama tadi yaitu mengangkat tangan bersamaan dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Yang kedua yaitu mengangkat kedua tangan terlebih dahulu baru mengucapkan takbir. Mengangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Kalau yang pertama kan tadi bareng-bareng, ya. Di sini hadis yang mengatakan bahwasanya mengangkat bersamaan takbir dengan ucapan, yaitu tangan dengan ucapan takbir, di sini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Ya, tadi hadis yang sudah disebutkan, ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sampai sejajar dengan daun telinga. Berarti di sini bareng. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, baru mengucapkan takbir. Seperti ini, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi mengangkat tangan dulu, baru takbir. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Anna ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Ibnu Umar radhiyallahu an beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri akan melaksanakan salat, beliau mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan pundak. Kemudian baru beliau bertakbir. Jadi mengangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Dan cara yang ketiga, bertakbir dahulu, baru kemudian mengangkat kedua tangan. Bagaimana bertakbir dahulu? Allahu Akbar. Seperti ini. Ada hadisnya di sini, ya. An Malik bin al-Huwairisi idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi. Dari Malik bin al-Huwairis radhiyallahu an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Jadi ada 3 cara, ya. 3 cara dalam bertakbir, ya. Yang pertama bersama-sama. Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat tangan dulu baru takbir, ya. Allahu Akbar. Yang ketiga, takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ya, silakan Pak Untung bisa memilih salah satunya, ya.
Jadi nggak harus bersamaan Allahu Akbar, nggak harus. Bisa takbir dulu baru angkat tangan atau angkat tangan dulu baru takbir. Taib, ini adalah mengangkat kedua tangan dan bertakbir. Kemudian apa hikmahnya di sini? Hikmahnya di sini yaitu para ulama menjelaskan beberapa hikmah mengangkat tangan di dalam sholat. Apa hikmahnya di sini? Yang pertama jelas. Hikmahnya yaitu mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW tatkala melaksanakan sholat. Ini jelas, ya, mengikuti sunnah. Maka inilah yaitu hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, tatkala takbiratul ihram adalah sebagai perhiasan atau keindahan di dalam sholat. Bayangkan ikhwan, azani Allah wa iyyakum, antum melihat orang yang melaksanakan sholat tanpa mengangkat kedua tangan, tanpa takbir. Langsung saja. Allahu Akbar. Kelihatannya nggak indah. Kelihatannya apa? Di sini tidak indah di dalam sholat. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan seperti itu. Rasulullah SAW mencontohkan mengangkat kedua tangan. Maka akan indah di sini. Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu sebagai isyarat. Hikmahnya sebagai isyarat bahwa seorang hamba telah menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak ada penghalang saat bermunajat kepadanya. Nah, di sini. Jadi makna dari takbiratul ihram, hikmahnya kita mengangkat kedua tangan di sini adalah sebagai penyingkap tabir. Maksudnya menyingkap tabir di sini apa? Supaya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. Maka disingkap dengan takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar langsung. Begitu Allahu Akbar, maka konsentrasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu langsung. Enggak ada penghalang lagi di sini. Makanya tatkala antum di sini salat ya, terutama di sini pada saat sujud, hendaknya memperbanyak doa. Karena tidak ada penghalang di sini. Antara Allah dengan hamba itu betul-betul tidak ada penghalang. Sehingga apa? Mudah sekali sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa seorang hamba pada saat sujud. Ya. Tidak ada penghalang di sini. Maka itulah ya hikmah yang ketiga. Yang keempat, agar seluruh anggota badan kita merasakan ibadah. Merasakan ibadah. Ya, agar seluruh anggota badan kita merasakan ibadah. Nikmat, ikhwan, nikmat sekali. Tatkala kita melaksanakan sholat. Ya. Lebih-lebih di sini, tatkala melaksanakan sholat betul-betul tunduk, khusyuk. Ya. Kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan segala duniawi, hilangkan. Ya. Entah itu hutang, atau barang-barang yang belum ketemu, atau pekerjaan, atau yang lainnya, hilangkan semua. Antum sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ikhwan, azani Allah wa iyyakum, wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Memang berat tatkala kita melaksanakan sholat khusyuk itu, subhanallah. Gangguannya itu sangat luar biasa, ya. Maka terus kita berusaha di sini, ya. Kemudian yang keenam, hikmahnya di sini kenapa kita diperintahkan untuk takbiratul ihram sebagai bentuk pengagungan secara perbuatan di sini. Pengagungan secara perbuatan, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangan di sini. Jika mengucapkan Allahu Akbar adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan, ya. Jadi tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, itu pengagungan Allah Subhanahu wa taala secara lisan. Akan tetapi di sini ya, baik secara lisan dengannya diharapkan dapat menghadirkan hati. Maka demikian juga dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Jadi lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, anggota badan kita ikut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, kedua bahu, ataupun sejajar dengan
dua telinga di sini. Baik. Ini adalah hikmah, yaitu mengangkat kedua tangan. Baik, kalau kita kaji kajian fikih di sini panjang ya, mengenai takbir dan mengangkat kedua tangan saja sudah kurang lebih hampir 45 menit ya, kurang lebih, atau setengah jam ya. Baik. Mau buka pertanyaan dulu Pak Untung atau lanjut? Lanjut aja Ustaz. Ini ada beberapa Lanjut saja ya. chat ya, nanti. Baik. Yang ketujuh, kalau tadi mengangkat kedua tangan adalah yang keenam, ia mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Yang ketujuh di sini yaitu mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ya. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, tidak menoleh atau menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ya, atau ke bawah banget, enggak. Tetapi betul-betul arah pandangan kita ke tempat sujud. Ya. Bukan mengarah pandangan kita ke depan. Lah. Bukan ke depan, bukan ke atas, ke bawah, samping kanan, samping kiri, enggak. Tetapi arahkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah suatu kaum berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat. Atau Allah akan hilangkan pandangannya di sini. Masya Allah. Jadi kalau antum sedang sholat, pandangannya jangan lirak-lirik ke kanan dan ke kiri. Ya. Tapi kadang-kadang tatkala kita sholat, kemudian ada anak, ya, kadang-kadang kita juga boleh ketika itu kita mengangkat anak kita sambil mengingat, tapi arahkan kembali ke arah kiblat di sini. Ya. Maka ayo ikhwan azanillah wa iyyakum, ini adalah mengangkat atau mengarahkan. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke-8. Tadi yang ke-7 yaitu mengarahkan pandangan ke tempat sujud, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, Pak. Karena kalau menoleh ke kanan dan ke kiri, Allah Subhanahu wa taala akan Allah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, hendaklah suatu kaum berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat, atau Allah akan menghilangkan pandangannya di sini. Ya. Jadi tatkala sholat betul-betul pandangan ini diperhatikan, Pak. Ya. Pandangan diperhatikan, jangan ke kanan dan ke kiri. Ya. Tapi kadang-kadang ketika sholat, ya, Pak Untung, ketika kita sedang khusyuk sholat, tahu-tahu di samping kita ada teman kita. Kadang-kadang kita penasaran, tengok juga gitu. Nah ini juga kesalahan ya. Ini siapa ini? Begitu sholat Pak Untung, tahu-tahu ada saya di sampingnya. Wow. Masya Allah. Baik. Setelah itu ya arahkan. Kemudian ketika takbiratul ihram yang ke-8, meletakkan tangan. Nah, posisi tangan itu di mana nih? Ya. Karena posisi tangan di sini ada perbedaan. Ya. Baik di kalangan madhab Syafi'i maupun madhab Hambali maupun madhab-madhab yang lainnya. Ya. Di sini caranya atau meletakkan tangan, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tangan kiri. Ini tangan kiri saya, Pak, ya. Antum kalau lihat gimana? Posisinya antum jangan lihat ke ini ya. Nanti jadi enggak ini. Ini tangan kanan saya nih, ya. Ini tangan kanan saya, kemudian diletakkan. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Ingat ikhwan, di atas dada ala sadri bi makna
ini dada, posisinya dada, kemudian diletakkan di dadanya di sini. Bukan ala sadri, di atas dada, maksudnya ini dada, kemudian di atasnya seperti ini. Ini keliru. Ya, ini kesalahan. Yang dinamakan dengan ala sadri, yaitu meletakkan tangan di atas dada seperti ini. Afwan, nah seperti ini saja. Jadi tidak di atas dada seperti ini ya. Tapi seperti ini. Diletakkan tangan kanan diletakkan di tangan kiri seperti ini. Ini dada seperti ini ya. Tidak boleh berlebihan meletakkan seperti ini. Atau di sini diletakkan seperti ini. Karena ini ada sebagian madhab di sini ya. Madhab Syafi'i di sini tatkala meletakkan tangan itu boleh dengan apa? Dengan seperti ini. Seperti ini ya. Boleh seperti ini. Tapi yang sunnah ya ini memang perbedaan pendapat para ulama, pendapat para imam. Maka saya lebih condong dan lebih mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tatkala sholat, maka saya letakkan seperti ini saja. Ya, di sini. Meletakkan. Boleh tatkala meletakkannya, boleh diletakkan ya, atau bahkan tangan, pergelangan tangan kiri kita genggam di sini ya. Pergelangan tangan kiri. Nah, seperti ini ya. Maka di sini ini apa namanya? Berhubung pembahasan kita sholat harus dipraktekkan di sini ya. Seperti ini ya. Tangan kiri, pergelangan kemudian digenggam, kemudian letakkan seperti ini. Atau biasa kita letakkan seperti biasa seperti ini. Baik. Ini adalah cara meletakkan. Ingat, tidak boleh berlebihan atau bahkan seperti ini ya. Atau bahkan seperti ini. Ini memang ada apa dalilnya di sini. Para ulama berbeda pendapat, tetapi yang rajih di sini jumhur ulama seperti ini. Baik. Lanjut. Syekh Albani rahimahullah beliau mengatakan, adapun meletakkan kedua tangan selain pada dada, maka dasarnya lemah atau tidak ada asalnya. Itu meletakkan, Syekh Albani beliau mengatakan bahwasanya meletakkan tangan di sini selain dari dada, maka hadisnya dhaif atau lemah di sini. Beliau mengatakan seperti itu. Maka letakkanlah seperti ini biasa ya. Jangan berlebihan, juga jangan kekurangan ke bawah. Tengah-tengah saja di sini. Baik. Di sini ya hadis yang mengatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, di pergelangan tangan atau di atas lengan tangan. Ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, atau di pergelangan tangan, atau di atas lengan tangan kiri. Seperti ini. Lengan tangan kiri. Seperti ini. Ya. Baik. Hal ini didasari dengan hadis ya. Dari hadis Wail bin Hujr. Radhiyallahu an, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi." Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletakkan di dada. Ya, di dada. Bukan di atas dada, tapi di dada di sini. Ya. Baik. Jadi makna meletakkan tangan di atas dada itu seperti ini tadi. Kemudian lafaz yang lainnya berbunyi, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi." Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, punggungnya, telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan lengan tangannya. Seperti ini. Jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Ya. Jadi ada tiga di sini ya. Jadi saya praktekkan di sini. Jadi seperti ini, meletakkan di atas punggung tangan kiri, kemudian bisa pergelangan seperti ini atau bisa punggung seperti ini. Baik. Jadi diletakkan di dada. Tidak seperti ini atau seperti ini, ya. Baik. Ini adalah sesuai dengan sunnah. Meskipun ikhwa'azanillahu iyakum ada perbedaan ya, tetapi kita ambil yaitu yang
jumhur ulama mempraktekannya di sini, mengatakan seperti itu. Baik. Lalu ikhwan wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, apa hikmahnya di sini? Apa hikmahnya ya kita diperintahkan untuk meletakkan tangan kita di atas dada? Hikmahnya para ulama menyebutkan yang pertama jelas mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua sebagai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya adalah orang yang tunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hikmah yang kedua sebagai ketundukan kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya adalah orang yang tunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini. Tunduk di sini. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ya, hikmah yang ketiga menjaga tangan agar tidak kemana-mana, Pak. Ya. Kalau tangannya antum dibiarkan saja, itu bisa kemana-mana di sini. Ya. Bisa jahil dengan tetangga sebelahnya yang sholat, atau bisa bergerak bebas. Maka tatkala tangan sudah diikat, nah sudah. Nggak bisa kemana-mana dia. Ya. Illa darurah, kecuali darurat. Apa darurahnya di sini? Ya, contohnya mungkin merasakan gatal yang sangat luar biasa, boleh ya, seperlunya saja. Ya. Atau mungkin tatkala bangkis ya, maka hendaknya kita tutup. Ya. Atau mungkin mengangkat anak tatkala sedang sholat, nah itu boleh. Akan tapi tatkala tidak ada uzur maka kita fokus ya, supaya tangan tidak kemana-mana. Ini adalah pembahasan di kesempatan malam hari ini sampai di meletakkan tangan di atas dada ya, kurang lebih sudah 1 jam materi di kesempatan malam hari ini, baru sampai meletakkan tangan di dada. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan mengenai membaca doa istiftah di sini, yaitu doa pembukaan. Kita baru berdiri dan baru takbir kita, ya. Kita baru belajar takbir. Hikmah-hikmahnya sudah saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada yang mencatatnya di sini, ya, sehingga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Atau mungkin bisa ya rekaman, alhamdulillah sudah direkam. Tinggal nanti kita share di grup-grup kajian-kajian yang lainnya. Taib ikhwan azani Allah wa iyyakum wal akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan lanjutkan di bulan depan insyaallah. Tetap ya, ingat di setiap pekan pertama malam Jumat insyaallah kita adakan kajian fikih. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, Pak Undung, saya serahkan ke Pak Undung untuk lanjutkan. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan 2 di chatroom. Yang pertama dari Pak Firman, kalau di masjid tidak ada yang memakai sutroh, sementara sedang sholat posisinya di bagian belakang. Ana pernah dengar bahwa kalau jarak kita lebih dari 2 syaf, boleh melintas. Apakah pendapat yang demikian benar, Ustadz? Baik, kalau di masjid tidak ada yang memakai sutroh, sementara yang sedang sholat posisinya di bagian belakang. Ana pernah dengar bahwa kalau jarak kita lebih dari 2 shaf maka boleh melintas. Apakah pendapat yang demikian benar? Tapi ikhwan azani Allah wa iyyakum, antum sholatnya sendirian atau jamaah di sini? Kalau berjamaah maka sutrohnya adalah imam. Imam adalah sutroh buat makmum di sini. Lalu bagaimana apabila ya sutroh di sini batasnya adalah ya,
batasnya adalah yaitu ketika sujud ya. Ketika di sini batasnya yaitu kurang lebih tempat kita sujud di situ ya. Ada 1 meter atau 1,5 meter mungkin ya. Maka disitulah sutroh dan hendaknya kita pasang di situ. Lalu bagaimana kalau tidak ada sutroh? Ya, kemudian kita lewat di depannya, maksudnya di sini bukan sejauh. Contohnya antum sholat di belakang, kemudian antum lewat sudah jauh sekali ya. Maka itu tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan betul-betul lewat pembatas ini, Pak. Antara sutroh dengan orang yang sholat, kemudian antum lewat pas di tengah-tengahnya di sini. Adalah merupakan perbuatan dosa yang besar ya. Maka seharusnya ya orang yang sholat tetap harus pasang sutroh ya, supaya apa? Supaya di sini orang-orang yang hendak lewat di sini mudah untuk lewat ya. Mudah untuk lewat dan tidak was-was di sini. Maka di sini harus kerjasama antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat atau orang yang sudah melaksanakan sholat di masjid. Orang yang sholat pasang sutroh sehingga orang yang mau lewat itu sudah tenang. Jangan tatkala sholat antum nggak pasang sutroh, maka orang yang lewat di sini akan rancu di sini ya. Waduh, ini jangan-jangan masuk larangan, jangan-jangan. Nah ini maka pasang sutroh lebih ahsan di sini. Tetapi kalau jaraknya jauh sekali ya, maka la ba'as insyaallah. Baik. Fadhal yang lainnya. Ustaz, mudah-mudahan menjawab tadi batasnya sutroh itu tempat sujud ya. Kemudian yang kedua dari Pak Rizal Sahruli, Ustadz, apakah mengucapkan takbir di saat sholat perlakuannya sama saat azan? Mungkin maksudnya panjang pendeknya Allahu Akbar gitu, Ustadz. Taib. Azan dengan. Nah, tatkala sholat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jangan kepanjangan ya. Sesuaikan tajwid saja. Allahu Akbar. Tidak perlu sampai Allahu Akbar. Nah, ini kesalahan. Maknanya jadi lain ya. Adapun tatkala adzan ya. Tatkala adzan di sini ya, hendaknya adzan, perhatikan adzan bukan termasuk bagian rangkaian atau bukan termasuk ibadah sholat, bukan. Adzan di sini bukan masuk yaitu ibadah sholat, karena ibadah adzan itu ibadah tersendiri ya, panggilan untuk seruan untuk melaksanakan sholat. Lalu bagaimana panjang pendeknya? Panjang pendeknya pun jangan berlebihan. Lebih ahsan di sini. Biasa saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa saja di sini. Jangan terlalu berlebihan juga ya di sini. Meskipun di sini memang ada perbedaan pendapat di sini mengenai adzan dengan suara yang meliuk-liuk dan sebagainya. Tetapi di sini intinya bukan dari ibadah sholat, bukan. Dan juga bukan dari membaca Al-Quran, bukan. Ya. Jadi punya amalan ibadah tersendiri di sini. Tetapi jangan berlebihan ya. Sekali jangan berlebihan sampai panjangnya panjang sekali di sini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, ada lagi? Ada pertanyaan mungkin yang mau langsung? Silakan. Kalau nggak ada saya nanya nih Ustaz. Oh, Pak Roni. Bertanya Ustaz. Ya Pak Roni, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi di awal sebelum dimulai masalah fikih sholat itu ada pembahasan mengenai bulan Rajab. Kalau yang bagi melaksanakan puasa sunnah Rajab itu hadisnya gimana Ustaz? Hadisnya maudhu. Ya. Jadi tatkala kita melaksanakan saum tanggal 1, tanggal 2 itu dalilnya itu hadisnya dhaif, lemah. Lalu bagaimana kita melaksanakan saum sunnah di bulan Rajab? Maka sama seperti saum sunnah di bulan-bulan yang lainnya. Tatkala antum melaksanakan saum sunnah Senin Kamis, maka di sini sama. Saum sunnah Senin Kamis, melaksanakan saum sunnah Ayyamul Bid tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Atau saum sunnah Daud
atau som sunnah yang lainnya, ya. Yes. Maka ini yang membedakan adalah pahalanya di sini, Pak. Kalau pahalanya yaitu di bulan-bulan yang lainnya, contohnya pahalanya contoh 1, maka di bulan Rajab akan dilipat gandakan di sini. Yang membedakan di sini adalah pahalanya akan dilipat gandakan. Pahalanya akan mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tata caranya. Ya. Kalau tata caranya saum sunnah, nah di sini adalah saum sunnah seperti biasa. Bukan saum sunnah khusus. Dikhususkan ini yang butuh dalil yang sahih. Karena dalil-dalilnya di sini adalah sebagian para ulama, dan para ulama di sini mengatakan dalil-dalilnya adalah dalil yang dhaif, lemah, wal maudhu, dan palsu di sini. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak Roni? Jelas Pak Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, kalau untuk melaksanakan saum di bulan Rajab Senin Kamis, maka pahalanya berbeda dengan saum sunnah Senin Kamis di bulan Jumadil Akhir, Jumadil Awal di sini. Ya. Silakan ada lagi? Ya, Ustaz, apa ada lagi pertanyaan langsung? Kalau nggak ada mungkin saya nanya nih. Ustaz, apakah boleh takbirnya itu antara ruku, misalnya dari sujud ke berdiri, dan dari sujud ke tahiyat, itu berbeda panjang. Misalnya kalau berdiri Allahu Akbar, tapi kalau giliran udah mau tahiyat Allahu Akbar. Apakah boleh? Sebagai penanda biasanya kan begitu ya. Rakaat kedua mau tahiyat awal dipendekin takbirnya. Intinya panjang pendeknya kalau bisa sama ya. Jadi tidak berbeda. Contohnya apalagi tatkala ingin ke rakaat kedua ya, dari rakaat pertama kemudian bangkit rakaat kedua sampai Allahu Akbar. Ingat ikhwan, untuk menghindari itu ya, terutama yang jadi imam di sini. Yang jadi imam hendaknya gerakan dulu di sini, lebih aman. Gerakan dulu baru takbir di sini. Contohnya ketika sujud. Allahu Akbar. Atau tatkala bangkit dari tahiyat pertama ke rakaat pertama ke rakaat yang kedua. Antum gerakan dulu. Baru takbir Allahu Akbar. Tujuannya apa? Supaya makmum di sini tidak yaitu bingung, dan juga makmumnya tidak mendahului imam. Ya, kadang-kadang saking panjangnya ini bikin keder, bingung juga makmum ya. Terutama rakaat pertama ke rakaat yang kedua dipanjang Allah. Kita bingung padahal kita sudah mau bangkit gimana? Imam belum naik ke atas. Ya. Maka hendaknya kita kalau jadi imam, antum amankan dulu dengan apa? Gerakan dulu ya. Gerakan dulu bangkit. Allahu Akbar. Itu aman. Supaya apa? Makmumnya di sini jadi apa? Gerak setelah imam di sini. Ya. Maka lebih ahsan takbir di sini disamakan. Jangan dibeda-bedakan ya. Panjang pendeknya, panjangnya sama. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan tatkala sujud Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar. Maka begitu juga tatkala sujud, ikhwan. Tatkala sujud, imam di sini gerakan dulu lebih ahsan. Allahu Akbar. Jadi makmumnya itu enggak keder di sini. Ya. Baik. Mungkin demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan lain yang mau langsung, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal. Pak Firman, insyaallah. Dari Galaksi, Pak ya. Insyaallah ya, paham Pak. Mau nanya ini Ustaz, tadi mengenai yang sholat di masjid yang ada kubur Ustaz. Kadang-kadang kita dalam perjalanan terus misalnya mengejar sholat karena soalnya pernah kejadian sebenarnya sholat Jumat tapi lagi di tempat orang, nggak tahu nih udah masuk sampai ya di agak ke dalam ya, sudah sampai di dalam terus ternyata di masjid itu ada
kuburan ya Ustaz. Nah, sementara kalau kita kejar ke tempat lain karena ini tempatnya agak artinya gini, mungkin untuk kita kejar ke tempat masjid yang lain bisa tertinggal sholat Jumat berjamaahnya Ustaz. Kira-kira pilihannya gimana Ustaz ya? Karena kan sholat Jumatnya jadi apakah itu bisa dijadikan uzur syar'i sehingga kita bisa mengambil sholat zuhur karena pada saat kita mau sholat mau di tempat Antum dalam perjalanan kan? Antum dalam perjalanan ya? Iya, tapi dalam perjalanan nggak sampai safar Ustaz. Misalnya ke Jakarta gitu kan, di urusan kerjaan kan ke Jakarta belum safar tuh artinya Ustaz. Tapi begitu kita masuk sholat mau sholat di satu masjid ternyata itu bukan jadi memang di koridor sampingnya itu memang dipasang memang ada kuburan yang memang mewah gitulah, ada beton dan segala macam ya entah gitulah. Tapi Anda nggak pernah tahu karena itu memang daerah baru sebenarnya tadinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di sini sholat yang ada kuburannya adalah sholatnya tidak sah di sini ya. Lebih-lebih di sini sholat yang pas di depan imam di sini ada kuburannya. Lalu bagaimana ikhwan tatkala kasusnya seperti itu? Hendaknya kita sebelum melaksanakan sholat itu lebih ahsan antum lihat-lihat dulu kanan kirinya depannya. Ana setiap perjalanan atau setiap jalan itu biasanya keliling dulu Pak ya, keliling dulu saya keliling apakah di situ ada kuburan atau tidak. Mau sholat Jumat mau sholat apa tetap saya keliling ya, karena ini berbahaya sekali ya. Nah biasanya ya resikonya apa, pasti akan dilihatin orang akan dilihatin orang, bahkan akan dia akan diomongin orang pasti itu. Itu sholat wudhu, mau sholat wudhu, begitu wudhu, apa kok jalan lagi? Ada apa ini? Maka berhati-hati ya. Hendaknya kita berhati-hati supaya tidak ada kuburannya. Lalu bagaimana? Tatkala posisinya sudah Jumatan nih, ya. Maka di sini ya lebih ahsan cari masjid yang lainnya, berusaha untuk mencari masjid yang lainnya ya. Jangan tetap sholat di situ yang ada kuburannya. Apalagi kita sudah tahu ada kuburannya, maka cepat-cepat tinggalkan masjid tersebut ya. Berusaha, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di sini. Taib. Mungkin seperti itu Pak ya. Berusaha dulu, berusaha supaya mendapatkan masjid yang tidak ada kuburannya. Lalu bagaimana tatkala kok situ sudah menjumpai, kemudian sudah mau habis waktu ininya, maka ini adalah kalau dalam keadaan di perjalanan, maka insya Allah ini adalah rukhsah untuk melaksanakan diganti dengan sholat di sini zuhur ya, karena dalam perjalanan di sini, dalam perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Mohon Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalnya kita jadi makmum atau imam, pada saat di perjalanan sholat itu kita lupa rakaat dan tidak ada yang mengingatkan gitu Pak Ustadz. Contohnya makmumnya lupa, imamnya lupa gitu, ataupun sebaliknya pada saat kita jadi makmum kita lupa, makmumnya lupa gitu, harus 4 rakaat jadi 3 rakaat, dan di terakhir sholat itu tidak ada namanya sujud sahwi gitu Pak Ustadz. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Nah, ingatnya pas kapan? Ingatnya pas pada saat salam udah zikir apa segala macam baru mengingetin. Kayaknya kurang deh kata gitu. Baik, kayaknya kurang. Dan yang lain udah pada bubar gitu Pak Ustadz. Yang lain jamaahnya udah pada bubar. Kayaknya kurang. Jadi ya jamaahnya sendiri mungkin ragu gitu kan. Imamnya udah bubar. Ini adalah baru pada ngobrol gitu Ustadz. Suatu hal yang lupa ya. Memang lupa di sini ya nggak ingat ya. Lupa yang nggak ingat. Maka apabila kasusnya seperti sudah lama sekali kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin sujud sahwi kan.
Karena sujud sahwi Iya, di sini nggak mungkin. dilakukan setelah salam, ya. Setelah salam baru sujud sahwi. Kalau keadaannya demikian memang lupa, wallahu alam, insyaallah ini adalah merupakan apa namanya, ketidaktahuan dan lupa, insyaallah dimaafkan insyaallah. Wallahu alam bissawab. Nah, Nggak mesti sholat kembali Ustaz ya. Kenapa? Nggak mesti diulang sholatnya karena kurang tadi. Baik. Kalau memang di sini memungkinkan untuk melaksanakan sholat kembali, maka lebih ahsan sholat kembali. Tetapi kalau di sini sudah lama dan sudah ini kok ya ini ya sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan di sini ya. Baik. berarti kita nggak perlu sholat nggak apa-apa Ustaz ya kalau misalnya Kenapa? nggak. Ya tadi seperti pertanyaannya apa? Pak ini. Jadi kalau misalnya kita itu udah bubar sholatnya, kita sebagai jamaah apakah wajib sholat lagi atau tidak gitu Ustaz? Kalau keadaannya memungkinkan dan di sini antum ingat pada situ, maka lebih ahsan diulang ya sholatnya karena kurang 1 rakaat. Ya, kurang 1 rakaat. Tetapi kalau memang sudah lupa kemudian beberapa hari baru ingat, ya, itu tidak mengapa, insyaallah itu adalah merupakan hal yang lupa di sini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Cukup ya? Cukup. Ya, nah Ustaz, cukup sudah malam hari ini. 10. Iya. Silakan. Ya, demikian ikhwan semua kajian kita malam ini, insya Allah dilanjutkan bulan depan. Nanti mungkin catatannya bisa di-share sama Pak Koyim, rekamannya bisa saya share di grup-grup jika diperlukan. Atur suhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih Untung. Astagfirullah. Insyaallah minggu depan, bulan depan kita ketemu lagi. Baik, insyaallah.